Sampurasun barudak. Kumaha, damang? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari godaan setan dan juga bisikan gaib yang selalu menjerumuskan kalian ke dalam jalan kesesatan ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal gaib, Simkuring kali ini akan merangkum film horor yang ada hubungannya dengan dunia gaib. Film kali ini berjudul Janin yang rilis pada 16 Januari kemarin di bioskop. Ya, tentunya sebelum Corona Endgame datang ke Indo. Kalau membahas tentang janin, kalian pasti sudah mengetahui sosok hantu apa yang akan muncul. Ya, hantu apa lagi kalau bukan sesosok wanita memakai daster putih dengan rambut panjang. Dan gak mungkin juga kan rambutnya dimohak. Yuk bagi kalian yang penasaran akan kisahnya, kita langsung saja ke filmnya. Gaskeun! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sesosok. Dia kan bukan dedemit, seseorang maksudnya, bocil yang akan memasuki sebuah kamar. Terlihat di sana, sepertinya dia baru pertama kali memasuki kamar tersebut. Karena dilihat dari gelagatnya, bocil ini celengak-celinguk memperhatikan sebuah benda-benda yang ada di kamar tersebut. Ternyata di kamar tersebut ada sebuah tempat tidur bayi, dan ketika bocil ini akan membuka tempat tidur bayi tersebut, tiba-tiba lampu di sana langsung mati seketika. Ya, namanya juga film horor, kalau tidak ada ngecatnya mah gak seru. Oke, lanjut. Setelah itu, yang terjadi, ternyata itu sebuah mimpi. Ya, seperti biasa juga dalam film, pasti mimpi tersebut akan ada hubungannya dengan ceritanya nanti. Ketika wanita yang bermimpi tersebut terbangun dan mencoba mengecek keluar jendela, dan yang terjadi, Kamu bisa ngapain? Enggak apa-apa. udah berapa kali kalian kaget? Sama aing juga, meskipun udah nonton berkali-kali, tapi tetap aja ruas mah ada anjir. Lanjut. Biar kalian tidak bingung dan tidak bertanya, Simkuring akan memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Wanita tersebut bernama Dinar. Tidak pakai candy ya, awas ini mah. Dan yang pria bernama Randu. Awas juga, bukan Randa ini mah, soalnya cowok kan. Diceritakan di sana, ternyata mereka belum lama menikah dan hidup berdua di sebuah rumah yang cukup mewah. Dilihat dari kehidupannya, sepertinya mereka hidup serba berkecukupan dan tidak ada kata istilah kurdu alias kurang duit. Diceritakan juga di sana, ternyata si Dinar sedang mengandung dan si Randu mengajak si Dinar untuk periksa kandungan besok. Esok pun tiba. Ketika mereka akan masuk ke mobil, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menyapa dirinya. Dia mengajak berkenalan. Ternyata ibu-ibu ini bernama Sukma dan dia baru pindah beberapa hari yang lalu. Si ibu Sukma ini mendekati si Dinar dan dia menanyakan usia kandungannya si Dinar tersebut. Kemudian si Dinar menjawab bahwa usia kandungannya baru 4 bulan. Dari omongannya si ibu ini, dia sepertinya mewanti-wanti akan kandungannya si Dinar tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di dokter kandungan. Si dokter ini memberitahu bahwa katanya anaknya tersebut adalah perempuan. Si Dinar kemudian menanyakan bahwa di perutnya ada yang sedang gerak-gerak. Itu normal gak dok? Katanya. Kemudian dokter ini mengatakan itu normal dan wajar karena itu adalah kehamilan pertama. Cenah. Lanjut, scene berganti ke si Dinar yang sedang mengupas buah pir dan tiba-tiba bel pun berbunyi. Dia mengira itu adalah suaminya si Randu. Lampu pun seketika mati. Saat si Dinar akan mengecek keluar, ternyata lampunya hidup kembali. Setelah dicek, ternyata tidak ada orang. Dia pun pergi dan menutup pintunya kembali. Kemudian yang terjadi, Selamat malam sayang. kali ini benar si Randu suaminya yang datang. Si Dinar pun menuduh si Randu yang iseng memencet bel 2 kali dan yang mematikan lampu adalah dirinya. Kemudian si Randu pun mengelak bahwa bukanlah dirinya yang melakukan itu semua. Dari sini, semenjak si Dinar mengenal si ibu Sukma tadi, kejadian-kejadian aneh pun mulai dialaminya. Lanjut, kemudian si Randu pun memberikan sebuah kejutan ke si Dinar, yaitu dia memberikan sebuah kamar untuk bayi mereka nanti. Dan itu telah dipersiapkan oleh si Randu sejak dia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Dia pun berbohong ke si Dinar bahwasannya kunci kamar tersebut hilang. Padahal nyatanya kunci tersebut memang tidak pernah hilang. Si Randu berkata itu agar si Dinar tidak mengetahui akan kejutannya yang telah dia buat. Kalian ingat kan adegan pertama di awal film yang ada bocil memasuki sebuah kamar? Ya, benar sekali. Kamar inilah yang dimasuki oleh si anak kecil tadi. Nanti aing jelaskan ya, sabar heula. Oke Dax. Si Dinar sangat menyukai akan kejutan yang telah dibuat oleh si Randu dan dia pun begitu bahagia akan hal itu. Ketika mereka telah selesai mereview kamarnya,
Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kamar tersebut. Tiba-tiba yang terjadi, keesokan harinya si Dinar akan membuang sampah dan di sana terlihat Ibu Sukma yang sedang menyiram tanaman. Dia pun menyapa si Dinar, kemudian dia mengatakan bahwa orang hamil itu wangi hamil, dan dia juga berpesan sambil memegang perutnya si Dinar. Katanya bahwa dia harus berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata, dan melakukan apapun. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ucapnya. Kalian pasti mengira bahwa si Ibu Sukma lah yang telah melakukan itu semua. Dosa besar kalian itu udah suzur ke orang. Terus siapa dong? Dibilangin sabar dulu, nanti Aing ceritakan. Sekarang mah belum waktunya. Kalian gak penasaran lagi dong kalau sekarang diceritain mah? Oke, lanjut. Kemudian si Dinar pun masuk kembali ke rumahnya, dan terlihat di sana sepertinya si Dinar ini menghiraukan omongannya si Ibu Sukma tersebut. Lanjut, si Dinar yang gabut kemudian iseng menganyam dengan menggunakan sebuah benang, dan benangnya pun jatuh ngegorolong, dan dia pun mencoba mengambilnya. Mampus ya ta, jantungan dah. Kemudian si Dinar menceritakan ke suaminya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang telah dialaminya, bahwa dia mendengar suara senandung dan dia juga melihat hantu. Tetapi si Randu suaminya tidak percaya akan hal itu, dan dia menyangka bahwa itu adalah bawaan karena istrinya sedang hamil. Oke, lanjut. Keesokan harinya, ketika si Randu sedang bekerja di kantornya, kemudian dia menelpon saudara istrinya yang bernama Tristan. Dia pun menyuruh si Tristan ini untuk main ke rumah untuk menemani istrinya, dan si Tristan menjawab bahwa nanti dia akan main kalau urusan di kampusnya telah selesai. Gitu cenah mah. Shan berganti ke si Dinar yang sedang bercermin. Kemudian dia melihat bekas memar di perutnya. Dia bingung akan hal itu, dan tak lama kemudian stroller atau kereta bayinya berjalan sendiri dan berada di depan kamarnya tersebut, dan dia pun juga mendengar suara-suara aneh. Si Dinar pun langsung menelpon suaminya si Randu, dan dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya dan menyuruh suaminya ini untuk segera pulang. Seperti biasa, si Randu tidak mempercayai itu semua. Wajar si Dax gak percaya juga karena tidak ada bukti kan. Si Dinar pun meminta si Randu untuk mencarikannya suster dengan bertujuan untuk menemaninya agar tidak sendirian. Kemudian si Randu pun langsung mencarikan suster dan mencarinya lewat internet, dan anehnya tak lama pun susternya langsung datang ke rumahnya. Suster ini ternyata bernama Susan. Malam pun tiba. Setelah suaminya pulang, si Dinar menceritakan bahwa susternya agak sedikit aneh karena orangnya terlalu pendiam, dan datangnya juga sangat cepat ucapnya. Ketika dia sedang ngobrol dengan suaminya, tiba-tiba dia merasa kesakitan di perutnya. Kemudian dia pun berkata bahwa perutnya memar. Tetapi setelah diperlihatkan ke suaminya, Gak ada. seperti biasa, suaminya terpercaya deh akan hal itu karena bukti. Keesokan harinya, si Dinar pun mencari susternya tersebut, dan si Dinar pun melihat ada seseorang yang lewat. Dia sangka itu adalah susternya. Kemudian dia mencoba untuk mengecek ke kamar bayinya tersebut, dan tiba-tiba ada yang mendorongnya masuk ke kamar tersebut, dan pintunya pun terkunci. Lampu pun seketika mati. Ketika dirinya meminta bantuan dengan memanggil si suster tersebut, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari dalam trolley. Lanjut, kemudian si Dinar mencoba datang ke rumahnya si Ibu Sukma, dan dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Namun kali ini Ibu Sukma tersebut mempercayainya, dan sepertinya dia telah mengetahui akan hal itu. Tak lama kemudian datang si Randu suaminya si Dinar tersebut. Si Randu datang dengan bertujuan untuk menjemput si Dinar, dan anehnya di sana si Ibu Sukma ini mengetahui namanya Randu, padahal sebelumnya si Dinar tidak memberitahu nama suaminya ke si Ibu Sukma tersebut. Mereka pun kembali ke rumahnya. Si Randu yang sedang menikmati secangkir teh seorang diri, tiba-tiba lanjut, si Dinar ternyata merasa mual di perutnya, dan ketika dia muntah, ternyata dia muntah darah. Dan saat itu, ketika melihat cermin, anehnya di sana si Dinar pun pingsan, dan si Randu menanyakan ke si Susan apakah dia perlu dibawa ke rumah sakit. Kemudian si Susan pun menjawab, "Tekudulah begitu pokoknya teh." Ketika si Randu menghampiri si Dinar istrinya, tiba-tiba dia mendengar suara yang berasal dari kamar bayinya tersebut. Dia mencoba untuk mengeceknya, dan ketika dicek di sana, dia melihat. Kemudian si Randu pun meminta maaf kepada istrinya si Dinar karena selama ini dia tidak percaya akan omongannya si Dinar tersebut. Si Dinar pun meminta ke si Randu untuk pindah rumah karena dia takut mereka dan jabang bayinya kenapa-napa. Lanjut, si Randu datang ke sebuah tempat. Nah, di sini semuanya terungkap tentang alasan mereka diteror oleh hantu tersebut. Ternyata dia datang ke sebuah tempat yang dulu pernah dia datangi bersama si Susan. Di sana dia bertemu dengan emak-emak, dan si Randu menanyakan tentang si Susan. Kemudian si emak ini menjawab bahwa si Susan telah maut bersama janinnya yang dikandung. Kemudian si emak ini memberikan sebuah dompet peninggalan si Susan yang terakhir.
dan ternyata di dalam dompet tersebut berisikan foto si Susan bersama ibunya. Ibu Sukma tersebut ternyata ibu kandungnya si Susan. Tanpa berpikir panjang, kemudian si Randu pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung bergegas menuju ke kediamannya si Ibu Sukma. Dia berpikir bahwa si Ibu Sukma yang melakukan itu semua dikarenakan Ibu Sukma dendam karena anaknya meninggal oleh perbuatannya. Tapi faktanya si Ibu Sukma ini tidak jahat. Malahan dia ternyata membantu untuk menyelamatkan si Dinar beserta jabang bayinya, karena dia sadar bahwa meskipun dia sakit hati oleh perbuatannya si Randu pada masa lalu, tetapi anak dan istrinya tidak bersalah karena mereka tidak tahu apa-apa dikarenakan tidak terlibat pada kejadian masa lalunya tersebut. Setelah si Randu menanyakan bahwa jika bukan ibu yang melakukannya, terus siapa yang melakukan itu semua terhadap mereka? Kemudian si Ibu Sukma ini berkata bahwa arwah Susanlah yang melakukan itu semua, dan si Ibu Sukma berkata bahwa si Randulah yang membuat arwah Susan ini penasaran dan penuh dengan dendam, sehingga katanya sulit untuk membendungnya lagi. Dan si Ibu Sukma tidak membenarkan untuk si Dinar tidak terlibat karena ibu ini tahu bahwa Dinar dan calon bayinya tidak bersalah. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba listriknya mati dan si Ibu Sukma ini tahu bahwa si Dinar sedang dalam bahaya. Setelah sampainya mereka di rumahnya si Randu, kemudian mereka melihat si Dinar yang sedang diketik oleh arwahnya si Susan yang telah menjadi Kunti. Kemudian si Ibu Sukma ini mengatakan untuk melepaskan si Dinar bersama janinnya, karena si Dinar bersama janinnya sama sekali tidak bersalah. Si Ibu Sukma juga mengatakan jika nyawa harus dibayar dengan nyawa, maka ambillah nyawa ibumu ini, sambil melepaskan kalung yang dia kenakan. Setelah itu, si Kunti pun yang mungkin turunan dari Eeng sang avatar yang mempunyai elemen angin, kemudian mengibaskan tangannya tanpa perlu menyentuhnya, yang membuat si Ibu Sukma terpental keluar dan mati. Si Randu yang telah mengetahui bahwa kalung itu adalah penangkalnya, karena si Kunti ini bisa menyerang Ibu Sukma setelah dia melepaskan kalungnya tersebut. Kemudian si Randu pun mengambilnya dan mendekatkan kalung tersebut ke si Kunti, yang membuat si Kunti ini pergi dan menghilang. Keesokan harinya, setelah mereka menguburkan jasad dari si Ibu Sukma ini, kemudian si Dinar menanyakan ke si Randu siapa itu Susan dan apa yang telah dia perbuat bersama si Susan dulu. Kemudian si Randu pun menceritakan semuanya ke si Dinar dan flashback pun terjadi bahwa dulu ada anak baru di kantornya dan anak tersebut bernama Susan, dan si Susan ini menyukai si Randu. Setelah itu si Randu malah meresponnya. Kemudian mereka pun melakukan sebuah hubungan yang terlarang yang membuat si Susan ini hamil. Kemudian si Susan meminta pertanggungjawabannya ke si Randu, tetapi di sana si Randu tidak bertanggung jawab dan Randu tidak mau menikahi dirinya karena si Randu akan menikah dengan si Dinar dalam beberapa bulan lagi. Setelah itu mungkin si Randu pikirannya sudah buntu dan tidak ada jalan keluar lagi. Si Randu mengajak si Dinar ke sebuah tempat yang katanya itu sebuah tempat untuk mengecek kandungannya si Susan. Ya, tempat inilah yang tadi si Randu datangi dan mendapatkan bukti foto bahwa si Ibu Sukma tersebut adalah ibu dari si Susan. Ternyata itu adalah tempat untuk orang aborsi. Bajingannya si Randu, ketika si Susan sedang diaborsi, dia pergi meninggalkannya begitu saja. Anjir, benar-benar lagi tidak bertanggung jawab, yang main orang seperti anak koceng, main tinggal aja. Setelah si Randu pun pergi, si Randu tidak mengetahui kabar si Susan selanjutnya. Setelah menceritakan itu semua ke si Dinar istrinya, si Dinar pun sangat kecewa dan dia pun marah ke si Randu. Dan dia berkata bahwa dia tidak menyangka bisa menikahi lelaki bajingan dan bejat seperti dirinya. Oke, lanjut. Suatu ketika, si Randu mendapatkan sebuah telepon yang ternyata itu telepon dari penyedia jasa suster. Dan di telepon tersebut terdengar bahwa dia meminta maaf karena baru bisa menghubunginya karena pada waktu si Randu menelponnya, suster dalam penyedia jasa tersebut sedang kosong. Kemudian si Randu memberitahu bahwa dia telah menerima suster dalam 2 bulan yang lalu melalui jasa suster tersebut. Tetapi orang yang dalam telepon tersebut mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir mereka tidak ada pengiriman suster karena stok dari mereka itu sedang kosong. Setelah mendengar itu semua, si Randu pun sangat kaget dan ngehulang. Kemudian dia bergegas untuk pulang. Dia mencoba menelpon si Dinar, tetapi teleponnya tidak diangkat. Dan benar saja, ketika si Dinar tersadar, dia sudah berada di dalam kamar bayinya. Setelah dia mencoba keluar dari kamar bayi tersebut, dia bertemu dengan susternya. Itu tiba-tiba dia berubah menjadi Suster! Tak lama pun si Tristan keponakannya itu datang ke rumah mbaknya. Namun di sana dia sangat bingung karena suasana rumah yang begitu sepi dan lampu pun juga mati. Kemudian dia mendengar suara mbaknya itu berada di dalam sebuah kamar. Kemudian si Tristan mencoba untuk membukanya, tetapi pintunya dikunci. Tak lama kemudian ada suster yang datang. Kemudian si Tristan ini mencoba untuk meminta pertolongan si suster tersebut untuk dibukakannya pintu. Tetapi si mbaknya pun mengatakan bahwa suster tersebut bukanlah suster, melainkan setan. Si Dinar meminta si Tristan untuk mengambilkan kalung mustika merah di kamarnya. Ketika si Dinar sedang dibawa oleh si Mbak Kunti melayang-layang di udara, dan si Mbak Kunti ini akan membunuhnya dengan cara mencekik dan meremas perutnya dengan kuku yang seperti kuku koceng oranye yang begitu tajam itu. Kemudian si Tristan pun datang dengan membawa kalungnya dan didekatkan ke si Kunti tersebut. Dan si Kunti pun tersebut kesakitan menghilang begitu saja, dan listrik di rumahnya pun kembali menyala seperti semula. Setelah itu si Tristan pun membawa mbaknya itu ke rumah sakit.
Sebelum masuk ke ruangan bersalin, si Dinar meminta ke si Tristan untuk menjaga Sydney anaknya. Si Dinar memberi nama Sydney, itu artinya adalah awal mereka ketemu, yaitu di Sydney. Kemudian si Tristan mencoba untuk menghubungi si Randu. Ketika si Randu akan mengangkat teleponnya, kemudian yang terjadi, singkat cerita, si Dinar pun berhasil melahirkan anaknya. Setelah anaknya terlahir, kemudian di saat itu juga dia melihat si Dinar pun meninggal. Mungkin karena dia shock, sedang dalam keadaan lemah, malah melihat begituan, jadinya jantungan deh. Di akhir scene, terlihat si Sydney, anaknya si Dinar dan si Randu sudah besar dan dia berada di dalam sebuah kamar. Kemudian dia berbicara dengan si suster Susan tersebut. Kemudian ada si Tristan datang menghampirinya dan menanyakan, "Kamu sedang ngobrol sama siapa, Dek?" Si Sydney menjawab bahwa dia berbicara dengan suster sambil menunjuknya, tetapi si Tristan tidak melihatnya. Kemudian si Tristan ini berpesan untuk dia tidak masuk lagi ke kamarnya tersebut. Film pun tamat. Oke Dax, sakit wae. Rangkum film kali ini. Jika kalian ingin merequest sebuah film untuk dirangkum kembali, sok mangga komen di bawah ya. Oh iya, satu lagi nih, Kolot Baheula juga pernah berpesan bahwa percuma jadi cowok dan punya titit kalau tidak bertanggung jawab. Buat apa? Mendingan ganti tuh titit dengan sebuah guha tak berpenghuni. Hatur nuhun.